Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Baik anak-anak, salah satu saya minta pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jadi baik, kita mulai doa. Selesai. Baik, kita membahas materi tentang Indonesia Merdeka. Nah, di sini ada yang sudah mengerti atau paham? Ya, ada sudah. Belum Pak, tolong jelaskan. Ya, di sini saya menjelaskan yang pertama alasan ya. Alasan Jepang PKI kan itu PKI Baik anak-anak, materi kita adalah Indonesia Merdeka. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit alasan Jepang membentuk BPU PKI. Salah satu berdirinya sebuah negara adalah kemerdekaan dan kedaulatan. Langsung nomor 2. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Bulan September 1944 merupakan syarat cukup sulit bagi Jepang. Kedudukan di daratan Asia sudah terancam tentara sekutu. Yang berikutnya, BPU PKI diketuai oleh KRT Ratjiman Video Diningrat dengan wakilnya Raden Panji Suroso dari Indonesia dan Bangse Yoshio dari Jepang. Dalam menjalankan tugasnya, BPU PKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Rapat tersebut bertujuan untuk menyusun dasar negara Indonesia Merdeka, dan juga 96-98 membentuk panitia 9 yang diketahui oleh IR Soekarno. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Rapat tersebut bertujuan untuk menyusun dasar negara Indonesia kemerdekaan dan juga
96 membentuk panitia 9 yang diketuai oleh IR Soekarno. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara sebagai berikut: peri kebangsaan dan peri kemanusiaan. Lalu yang berikut peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan yang berkebudayaan. Baik yang kedua anak-anak, tokoh yang kedua Supomo dibentuk pada tanggal 31 bulan Mei 1945. Prof. Dr. M.R. Supomo yang mengajukan dasar negara sebagai berikut: persatuan. Yang kedua, lalu yang berikut kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Yang ketiga, IR Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno mengusulkan dasar negara sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1994. Yang berikut, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 berhasil 99 merumuskan dasar negara yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. PPU PKI mengadakan sidang kedua. Sidang ini menghasilkan rancangan undang-undang dasar untuk Indonesia merdeka. Sudah. Jadi baik, materi selanjutnya. Yang pertama, materi selanjutnya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPU PKI dibubarkan dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus
1945. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Chuenbie. Tugas PPKI adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPU PKI. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya adalah Bung Hatta. Anggota PPKI berjumlah 21 orang. Baik anak-anak, materi kita batas sudah selesai, karena di sini saya belum begitu paham materi yang selanjutnya. Nah, di sini saya membagikan tugas, yaitu dengan 2 kelompok. Karena di sini tidak memungkinkan, jadi saya membagikan dengan 2 kelompok. Oke. Jadi baik anak-anak, silakan anak-anak ambil pertanyaannya. Isi dengan teman kelompok, kita batas 5 menit. Batas diskusinya 5 menit. Oke Pak, siap. Siap. Oke, baik dari perwakilan kelompok 1, silakan maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab hasil diskusi kami. Saya akan menjawab pertanyaan. Jelaskan alasan Jepang membentuk BPU PKI. Jawabannya, salah satu negara berdirinya sebuah negara adalah kemerdekaan dan kedaulatan. Begitu pula dengan bangsa Indonesia, banyak upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi silakan kembali ke tempat. Oke, dari kelompok 2 silakan maju. Baik, saya dari kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Baik, saya mewakili dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Tolong sebutkan ada 3 tokoh yang mengusulkan
rancangan dasar negara. Jawab. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Suartomo, dan yang ketiga IR Soekarno. Terima kasih. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi di sini saya tanya, apakah sudah puas atau sudah mengerti dengan materi yang saya bawa ini? Bagaimana anak-anak? Sudah, Pak. Jadi saya simpulkan ya. Iya, Pak. Ya, di sini saya simpulkan salah satu alasan Jepang membentuk BPU PKI. Salah satu berdirinya sebuah negara adalah kemerdekaan dan kedaulatan. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Bulan September 1944 merupakan syarat cukup sulit bagi Jepang. Jadi di sini kita akhiri pertemuan kita dan materinya sudah selesai. Ya. Jadi baik anak-anak, nanti minggu depan baru kita masuk materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita akhiri pertemuannya. Minggu depan baru kita lanjut materi yang kita belum bahas atau belum kita pelajari. Nah, di sini saya minta salah satu siswa membawa kita dalam doa. Berdoa, mulai berdoa, selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sampai ketemu minggu depan. Oke, siap. Ya, Pak. Oke, siap, kita bertemu. Ini yang